Selamat malam. Kembali lagi di SDB ARTAI. Tempat di mana setiap cerita bukan hanya sekadar kisah, tapi luka yang pernah ada, dendam yang pernah tumbuh, dan kegelapan yang mungkin pernah singgah dalam hidup seseorang. Malam ini, kita tidak akan langsung berbicara tentang hantu. Kita tidak akan langsung mendengar suara langkah di belakang pintu. Karena terkadang, yang paling menyeramkan bukanlah makhluk tak kasat mata, tapi hati manusia yang berubah menjadi gelap karena dikhianati. Ini bukan kisah tentang cinta yang indah. Ini bukan kisah tentang pasangan yang bahagia sampai akhir hayat. Ini adalah kisah tentang kepercayaan yang dihancurkan, tentang harga diri yang diinjak, tentang seorang perempuan yang kehilangan segalanya dan memilih jalan yang tak seharusnya ia tempuh. Karena dendam, ketika sudah tumbuh dalam hati, ia tidak pernah tinggal diam. Ia berakar, ia merambat, dan perlahan ia menggerogoti kewarasan. Malam ini, kita akan masuk ke dalam kisah seorang wanita bernama Rita dan seorang pria bernama Andi. Cinta mereka tampak biasa, tampak sederhana, seperti ribuan pasangan lain di luar sana. Namun tak ada yang tahu bahwa di balik senyum mereka ada sesuatu yang sedang menunggu. Sesuatu yang akan bangkit ketika cinta berubah menjadi penghinaan. Dan ketika kehormatan seorang perempuan dihancurkan, kadang yang bangkit bukan lagi air mata, tapi kutukan. Inilah teluh sang mantan. Rita dan Andi tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kota yang tidak terlalu ramai, namun cukup hidup oleh aktivitas pabrik dan perkantoran swasta. Rita tinggal di rumah sederhana bersama ibunya yang sudah lama sakit-sakitan. Ayahnya telah meninggal sejak ia SMA. Sejak itu, Rita menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distributor alat elektronik. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk biaya hidup dan berobat ibunya. Rita dikenal sebagai perempuan yang pendiam, lembut, dan tidak suka mencari masalah. Wajahnya manis, tatapannya teduh. Ia bukan tipe perempuan yang sering berganti pasangan. Lalu ada Andi. Andi berasal dari keluarga yang lebih berada. Orang tuanya memiliki usaha material bangunan di kota yang sama. Namun Andi memilih bekerja kantoran agar terlihat mapan dan modern. Ia bekerja di perusahaan yang sama dengan Rita, tapi di bagian marketing. Andi pandai berbicara, pandai tersenyum, dan sangat tahu bagaimana membuat perempuan merasa diperhatikan. Hubungan mereka bermula dari obrolan ringan saat jam makan siang, lalu berlanjut ke pesan singkat setiap malam, kemudian menjadi kebiasaan pulang bersama. Tak ada yang istimewa dari hubungan mereka. Mereka hanya dua orang dewasa yang saling jatuh cinta. Setiap Sabtu malam, Andi sering mengajak Rita makan di warung seafood pinggir jalan. Duduk berdampingan, tertawa kecil, berbagi cerita tentang pekerjaan. Sesekali Andi menggenggam tangan Rita di bawah meja. Rita selalu tersenyum malu. Malam minggu sering mereka habiskan dengan menonton film di kamar kos Andi. Kamar itu sederhana, hanya kasur, lemari kecil, dan televisi. Awalnya, Rita ragu untuk terlalu sering datang. Namun Andi selalu meyakinkannya. Janji-janji masa depan sering diucapkan. Tentang menikah, tentang rumah kecil, tentang hidup bersama. Rita percaya. Ia percaya pada setiap sentuhan lembut Andi. Ia percaya pada setiap kecupan di keningnya. Ia percaya pada setiap kalimat, "Aku serius sama kamu." Hubungan mereka berjalan hampir 2 tahun. Tak banyak konflik, tak banyak pertengkaran. Hanya dua insan yang larut dalam asmara. Rita bahkan mulai membantu Andi secara finansial saat Andi mengeluh kekurangan uang untuk cicilan motornya. Tanpa ragu, tanpa hitung-hitungan. Karena bagi Rita, cinta adalah memberi.
Ia menyerahkan waktu, perhatian, materi, dan perlahan ia menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, sesuatu yang ia jaga bertahun-tahun. Ia percaya Andi akan menjadi suaminya. Ia yakin karena Andi selalu berkata, "Percaya sama aku." Dan Rita memang percaya, tanpa pernah tahu bahwa kepercayaan itu akan menjadi awal dari kehancurannya. Awalnya, semuanya terasa biasa. Andi masih menjemput Rita, masih mengirim pesan selamat pagi, masih memanggil Rita dengan sebutan sayang. Namun perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, hampir tak terasa. Andi mulai lebih sering memegang ponselnya saat bersama Rita, tersenyum sendiri saat membaca pesan, dan buru-buru mengunci layar ketika Rita melirik. Rita hanya diam. Ia tidak ingin terlihat posesif. Ia percaya pada Andi. Namun kepercayaan kadang membuat seseorang menutup mata terhadap tanda-tanda kecil. Di kantor, Rita mulai melihat sesuatu yang berbeda. Susan, perempuan baru di divisi marketing. Penampilannya modis, percaya diri, tawanya keras dan menarik perhatian. Susan cepat akrab dengan Andi, terlalu cepat. Mereka sering terlihat makan siang berdua, sering pulang hampir bersamaan, sering tertawa dalam jarak yang terlalu dekat untuk sekedar rekan kerja. Rita mencoba menepis pikirannya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya perasaan cemburu yang berlebihan. Namun, suatu sore, saat Rita hendak pulang lebih awal karena ibunya sakit, ia melihat Andi dan Susan di parkiran kantor. Bukan sekedar berdiri bersama, Andi membukakan pintu mobil untuk Susan, tersenyum dengan cara yang dulu hanya ia berikan pada Rita. Tatapan itu berbeda. Tatapan yang dulu membuat Rita merasa menjadi satu-satunya perempuan di dunia. Kini tatapan itu diberikan pada orang lain. Jantung Rita berdegup tak beraturan. Ia berdiri cukup jauh untuk melihat, tapi tidak cukup dekat untuk mendengar. Andi tidak menyadari keberadaannya, dan saat mobil itu pergi, Rita merasa ada sesuatu dalam dirinya yang ikut pergi. Hari-hari setelahnya berubah. Andi mulai jarang mengajak Rita keluar. Alasannya selalu sama, capek, banyak kerjaan, target belum tercapai. Namun media sosial berkata lain. Foto Andi muncul di story Susan. Makan malam di restoran yang dulu sering mereka datangi. Tertawa bersama, dekat, terlalu dekat. Rita mencoba menghubungi Andi malam itu. Tidak diangkat, pesan hanya dibaca, tanpa balasan. Keesokan harinya, Andi bersikap biasa saja di kantor. Seolah tidak ada yang salah, seolah Rita hanya teman lama, tanpa sentuhan, tanpa perhatian khusus. Dan ketika Rita akhirnya memberanikan diri bertanya, Andi hanya tersenyum tipis. Ia mengatakan Rita terlalu sensitif, terlalu cemburuan, dan hubungan mereka terasa monoton. Monoton, kata itu seperti pisau. Rita yang selama ini setia, Rita yang membantu keuangan Andi, Rita yang menyerahkan segalanya, kini dianggap membosankan. Tak butuh waktu lama sampai kabar itu tersebar. Andi dan Susan resmi berpacaran, tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf, tanpa rasa bersalah. Rita tidak menangis di kantor. Ia menahan semuanya. Namun saat malam tiba, di kamar sempitnya, di samping ibunya yang sudah tertidur, Rita duduk dalam gelap. Matanya kosong, tangannya gemetar. Bukan hanya karena ia ditinggalkan, tapi karena ia merasa dipermainkan. Ia teringat janji-janji Andi. Ia teringat uang yang ia pinjamkan. Ia teringat malam-malam penuh kepercayaan. Dan perlahan, air mata itu berhenti, digantikan sesuatu yang jauh lebih dingin. Dendam. Dendam yang tidak berteriak, tidak menangis, tidak mengamuk, tapi diam, dan semakin lama, semakin mengeras. Di luar rumah, angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun bergesekan, dan di sudut kamar Rita, bayangan tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang ikut mendengarkan, sesuatu yang menunggu untuk diberi alasan bangkit. Dendam tidak langsung mengubah Rita menjadi seseorang yang berbeda. Ia tetap berangkat kerja, tetap merawat ibunya,
tetap berbicara seperlunya. Namun, di dalam dirinya ada sesuatu yang mati dan sesuatu yang lain mulai hidup. Setiap hari di kantor, Rita melihat Andi dan Susan semakin terang-terangan. Makan siang berdua, tertawa bersama, bahkan tak segan bergandengan tangan di parkiran. Andi tidak pernah lagi menghindar dari tatapan Rita. Justru seolah sengaja memperlihatkan kebahagiaannya. Rita mencoba kuat, namun suatu sore ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya terasa dingin. Susan bercanda dengan rekan kerja lain. Dengan nada mengejek, ia berkata bahwa ada perempuan yang terlalu mudah percaya pada janji lelaki. Tawa kecil terdengar, dan Andi ikut tersenyum. Tak ada pembelaan, tak ada penyangkalan. Rita tidak mendekat, ia tidak membuat keributan. Ia hanya berjalan pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rita tidak menangis. Ia hanya duduk menatap kosong ke arah jendela. Angin malam terasa lebih dingin, langit tanpa bintang, dan dalam keheningan itu, ia teringat sesuatu. Dulu, saat masih kecil, neneknya pernah bercerita tentang seorang dukun di desa sebelah. Seorang yang bisa mengirim sakit, mengirim petaka, mengirim celaka. Rita tidak pernah percaya cerita seperti itu. Namun malam itu, kepercayaan tidak lagi penting. Yang penting adalah rasa sakit yang ia rasakan harus dibayar. 2 hari kemudian, Rita mengambil cuti. Ia berpamitan pada ibunya dengan alasan ada urusan penting. Ia pergi ke desa yang disebutkan neneknya dulu. Desa itu berada di pinggir hutan jati, sekitar 1 jam dari kota. Semakin jauh ia melangkah, jalanan semakin sepi. Rumah-rumah mulai jarang. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti saksi bisu. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah rumah tua yang hampir tertutup semak. Catnya mengelupas. Halaman dipenuhi dedaunan kering. Pintu kayu besar dengan ukiran aneh. Rita berdiri beberapa detik di depan pintu itu. Jantungnya berdebar. Masih ada kesempatan untuk kembali. Masih ada kesempatan untuk melupakan semuanya. Namun bayangan Andi dan Susan tertawa bersama kembali terlintas di kepalanya. Rita mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Beberapa detik sunyi. Lalu pintu terbuka perlahan. Seorang lelaki tua berdiri di baliknya. Rambutnya panjang memutih, matanya tajam namun kosong. Ia tidak bertanya siapa Rita, seolah sudah tahu. Suara lelaki itu berat dan pelan. Ia mengatakan bahwa tidak semua permintaan bisa dikabulkan tanpa konsekuensi. Rita menunduk, tangannya menggenggam tas kecil yang berisi foto Andi dan Susan. Suaranya gemetar, namun tegas. Ia tidak meminta cinta kembali. Ia tidak meminta penyesalan. Ia hanya ingin keadilan. Dan dalam pikirannya, keadilan berarti penderitaan. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Senyum yang bukan ramah, bukan juga jahat. Senyum seseorang yang tahu bahwa 1 jiwa lagi akan masuk ke wilayah gelap. Rita dipersilahkan masuk. Di dalam rumah itu, bau dupa dan tanah lembab bercampur. Lilin-lilin kecil menyala redup. Beberapa kain hitam tergantung di dinding. Rita duduk bersila di lantai. Foto Andi dan Susan diletakkan di atas kain hitam. Dan saat lelaki tua itu mulai merapalkan sesuatu dengan bahasa yang tak dimengerti Rita, angin di luar mendadak berhenti. Sunyi, total. Rita merasakan hawa dingin menjalar dari punggungnya. Namun ia tidak bangkit, ia tidak mundur, karena dalam hatinya ia sudah melangkah terlalu jauh. Dan saat lilin terakhir bergetar sebelum nyalanya membesar, sesuatu seolah menjawab panggilan itu. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Dan dari sudut ruangan yang gelap, seolah ada bayangan yang bergerak perlahan. Malam setelah ritual itu, Rita pulang dengan tubuh lelah. Tapi pikirannya anehnya terasa tenang. Terlalu tenang. Seolah ia baru saja menyerahkan sesuatu. Dan sesuatu itu telah diterima. Dukun tua itu sebelumnya berpesan satu hal. Jika sudah dimulai, jangan pernah menoleh ke belakang. Rita tidak bertanya maksudnya. Ia hanya mengangguk. Di sisi lain kota, Andi terbangun tepat pukul 2.17 dini hari. Napasnya tersengal, keringat membasahi kausnya. Ia bermimpi berdiri di tengah jalan gelap, sendirian.
Lalu dari kejauhan, ada suara langkah menyeret. Pelan, berat, mendekat. Saat ia mencoba berlari, kakinya tak bisa digerakkan. Dan sebelum ia sempat menoleh, sesuatu berbisik tepat di belakang telinganya. Andi bangun sebelum melihat wujudnya. Ia menghela nafas, mencoba menganggap itu hanya mimpi. Namun saat hendak kembali tidur, ia mendengar suara lain. Ketukan. Tok, tok, tok. Dari arah jendela kamar kosnya. Andi menahan napas. Kamar kosnya berada di lantai 2. Tak mungkin ada orang mengetuk dari luar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya ranting pohon. Namun ketukan itu terdengar lagi. Lebih pelan, lebih sabar. Tok, tok. Andi tidak berani membuka tirai. Ia hanya menutup kepala dengan selimut sampai pagi. Keesokan harinya di kantor, Andi terlihat pucat. Susan menertawakannya karena ia terlihat seperti kurang tidur. Namun tawa Susan terhenti saat ia menyadari sesuatu. Leher Andi memar, seperti bekas cengkraman tangan. Andi bersumpah ia tidak tahu dari mana asalnya. Susan mencoba menyentuhnya. Andi meringis kesakitan. Sementara itu, di mejanya, Rita memperhatikan dari jauh. Wajahnya datar, namun di dalam hatinya ada rasa puas yang perlahan muncul. Malam kedua, giliran Susan. Ia bermimpi berada di kamar mandi kantor. Lampu berkedip, air keran menyala sendiri. Dan di cermin, ia melihat bayangan dirinya tersenyum, padahal ia tidak sedang tersenyum. Bayangan itu lalu berbisik tanpa suara. Bibirnya bergerak pelan. Kembalikan. Susan terbangun dengan jeritan kecil. Jam menunjukkan pukul 3.33. Ia mencoba minum air, namun saat kembali ke kasur, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Bayangan lebih gelap dari gelapnya ruangan. Diam, mengawasinya. Saat Susan menyalakan lampu, tak ada apa-apa. Namun keesokan harinya, tubuhnya panas tinggi. Dokter tidak menemukan penyebab jelas. Gangguan itu berlanjut. Lampu kantor sering mati saat Andi dan Susan berada di ruangan yang sama. Dokumen jatuh sendiri. Suara langkah terdengar di lorong kosong. Beberapa rekan kerja mulai merasa tidak nyaman. Namun yang paling berubah adalah Andi. Ia mulai sering melihat sosok perempuan berdiri di ujung lorong kantor. Berambut panjang, pakaian putih kusam. Saat ia mencoba mendekat, sosok itu menghilang. Dan setiap kali itu terjadi, ia mencium bau tanah basah. Bau seperti dari dalam kuburan. Sementara itu, Rita mulai merasakan efek lain. Setiap malam, tepat pukul 3, ia terbangun. Bukan karena suara, tapi karena perasaan. Seolah ada seseorang duduk di ujung kasurnya. Ia tak berani membuka mata, namun ia bisa merasakan tatapan. Dingin dan berat. Suatu malam, keberaniannya runtuh. Ia membuka mata perlahan. Tak ada siapa-siapa. Namun di kaca lemari, ia melihat bayangan dirinya. Dan di belakang bayangan itu, ada sosok hitam berdiri sangat dekat. Rita menoleh cepat. Kosong. Saat kembali melihat kaca, sosok itu sudah hilang. Namun di telinganya terdengar bisikan pelan. Belum lunas. Tubuh Rita gemetar. Untuk pertama kalinya sejak ritual itu, ia merasa takut. Dukun itu tidak pernah menjelaskan satu hal, bahwa teluh bukan hanya menyakiti targetnya, ia juga membuka pintu. Dan pintu itu tidak selalu bisa ditutup kembali. Gangguan itu tidak lagi halus. Ia tidak lagi sekadar mimpi. Ia mulai nyata. Suatu siang di kantor, Andi tiba-tiba terjatuh saat sedang presentasi. Tubuhnya kejang, matanya memutih, mulutnya mengeluarkan suara aneh, bukan suaranya sendiri. Rekan-rekan kerja panik. Susan berusaha mendekat, namun ketika Andi membuka mata, tatapannya kosong. Lalu ia menatap tepat ke arah Rita, dan dengan suara berat, parau, seperti dua suara bertumpuk menjadi satu, Andi berkata, "Utangmu belum lunas."
Ruangan hening. Semua orang mengira itu hanya halusinasi orang sakit. Namun Rita tahu, itu bukan suara Andi. Andi langsung pingsan setelahnya. Ia dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan tidak ada kelainan medis yang jelas. Hasil pemeriksaan normal. Namun setiap malam di rumah sakit, Andi menjerit tepat pukul 2.17. Jam yang sama seperti mimpi pertamanya. Ia meronta, mengaku ada perempuan berdiri di langit-langit kamarnya, tersenyum dengan kepala miring. Susan yang setia menunggui mulai mengalami kejadian lain. Suatu malam saat ia tertidur di kursi rumah sakit, ia merasakan sesuatu menyentuh rambutnya, pelan, seperti tangan yang membelai. Ia mengira itu perawat, namun ketika membuka mata, ia melihat Andi duduk di atas ranjang, menunduk, tidak bergerak. Padahal sebelumnya Andi diikat ringan karena sering mengamuk. Tali itu kini terlepas. Susan berdiri perlahan, dan saat Andi mengangkat wajahnya, itu bukan wajahnya. Matanya hitam seluruhnya, mulutnya tersenyum terlalu lebar. "Kenapa kau ambil yang bukan milikmu?" Suara itu bukan suara Andi. Susan berteriak histeris. Perawat datang, lampu kembali normal. Andi terbaring seperti biasa. Namun di leher Susan muncul bekas cakaran panjang, 4 garis merah, seperti kuku yang dalam. Sementara itu, Rita mulai merasakan sesuatu yang lebih buruk. Ibunya mendadak sakit parah, tanpa sebab jelas. Nafasnya berat, dokter pun kebingungan. Setiap malam Ibu Rita mengigau, menyebut nama Rita berulang-ulang, dan satu kalimat yang membuat darahnya terasa dingin. "Jangan buka pintunya, jangan biarkan dia masuk." Rita mulai kehilangan kendali, wajahnya pucat, lingkar hitam di bawah matanya semakin dalam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok hitam itu, kini lebih jelas, tinggi, kurus, dengan wajah samar seperti bayangan terbakar. Dan suara itu kembali terdengar, "Darah, harus dibalas darah." Rita teringat perkataan dukun tua itu, tidak ada permintaan tanpa konsekuensi. Ia mencoba kembali ke rumah tua di pinggir hutan. Namun saat ia tiba, rumah itu kosong, terbengkalai, seperti tak pernah dihuni siapapun. Warga sekitar mengatakan rumah itu sudah lama kosong. Tak ada dukun, tak ada penghuni. Rita gemetar. Kalau begitu, siapa yang ia temui waktu itu? Malam itu, pukul 3.33, Rita terbangun. Ibunya tidak ada di tempat tidur. Lampu mati, udara dingin menusut. Dan dari ruang tamu, terdengar suara langkah menyeret. Pelan, berat, persis seperti yang Andi ceritakan dalam mimpinya dulu. Rita berdiri gemetar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lalu terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Dan suara bisikan yang kini sangat jelas. "Sekarang giliranmu." Pintu kamar mulai terbuka perlahan. Dan di celah gelap itu, Rita melihat sosok yang sama. Namun, kali ini, wajahnya mulai menyerupai wajahnya sendiri. Pintu kamar itu terbuka perlahan. Angin dingin menerpa wajah Rita. Di ambang pintu, berdiri sosok hitam itu. Namun kini wajahnya semakin jelas. Wajah itu adalah wajah Rita sendiri. Matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis. Kepalanya miring tak wajar. Sosok itu melangkah masuk tanpa suara. Rita mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Rita benar-benar menyesal. "Aku cuma ingin mereka merasakan sakit," bisiknya lirih. Sosok itu mendekat, lalu berbisik tepat di depan wajahnya. "Setiap sakit harus dibayar." Tiba-tiba terdengar suara ibunya menjerit dari ruang tamu. Rita berlari keluar. Ia melihat ibunya tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang, napasnya tersengal. Di belakang ibunya, sosok hitam itu berdiri, tersenyum. Rita jatuh berlutut. Ia menangis, memohon, meminta semua dihentikan. Ia tak peduli lagi pada Andi, tak peduli lagi pada Susan. Ia hanya ingin ibunya selamat. Dan dalam kepanikan itu, Rita melakukan satu hal terakhir. Ia memohon, bukan pada dukun,
bukan pada kegelapan, tapi pada Tuhan. Dengan tangisan pecah, ia meminta ampun. Ia mengakui dendamnya. Ia mengakui kebenciannya. Ia mengakui bahwa ia telah salah melangkah. Lampu rumah tiba-tiba menyala terang. Angin berhenti. Sosok hitam itu menoleh perlahan. Wajahnya retak seperti kaca pecah. Lalu terdengar jeritan panjang yang menggema sebelum akhirnya menghilang. Sunyi. Ibunya terkulai lemah, namun masih bernapas. Rita selamat. Ibunya selamat. Namun, keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Andi ditemukan meninggal di kamar rumah sakit. Jantungnya berhenti mendadak pukul 2.17 dini hari. Tak ada sebab medis yang jelas. Susan selamat, namun ia kehilangan kewarasannya. Sejak malam itu, ia sering tertawa sendiri, sering berbicara pada bayangan di sudut ruangan, dan selalu berkata satu kalimat berulang-ulang. Dia belum pergi. Rita berhenti bekerja. Ia menjual hampir semua barangnya untuk biaya pengobatan ibunya yang kini harus rutin dirawat. Wajah Rita berubah, bukan karena usia, tapi karena beban. Ia hidup, ia bernapas, namun ia kehilangan banyak hal. Harga dirinya, ketenangannya, dan sebagian jiwanya. Karena sekali kita membuka pintu gelap, kita tak pernah benar-benar tahu apa yang ikut masuk. Teman-teman, dendam memang terasa manis di awal. Kita ingin orang yang menyakiti kita merasakan hal yang sama. Kita ingin keadilan versi kita sendiri. Tapi ingat, keadilan yang lahir dari kebencian seringkali membawa kehancuran yang lebih besar. Tidak semua rasa sakit harus dibalas dengan luka. Tidak semua pengkhianatan harus dijawab dengan kutukan. Kadang, melepaskan jauh lebih sulit, tapi itu jauh lebih menyelamatkan. Karena ketika kita memilih jalan gelap, bukan hanya musuh kita yang terluka, kita juga, dan mungkin orang-orang yang tidak bersalah. Jika kamu pernah disakiti, jangan biarkan sakit itu mengubahmu menjadi sesuatu yang lebih buruk. Bangkit, perbaiki diri, dan biarkan karma bekerja dengan caranya sendiri. Karena dendam tidak pernah benar-benar membawa kedamaian. Kalau kalian suka dengan cerita Teluh Sang Mantan ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe channel SDB Art AI, dan tulis di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang paling bersalah dalam cerita ini? Dan tema horor apa lagi yang ingin kalian dengar selanjutnya? Ingat, jangan terlalu percaya pada gelap, karena kadang gelap itu sedang memperhatikanmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.